kondisi Indonesia saat ini, bagaimana kita wajib bentrok fisik. Bagaimanapun caranya diupayakan supaya kita bisa bentrok fisik. Enggak sesama madhab, enggak sama organisasi Islam. Bagaimana caranya bentrok? Terakhir itu kalimat la ilaha illallah. Itu serem itu, Pak. Serem itu. Kalau sampai enggak ditangani secara tepat, itu bahaya tuh. Kita diajarkan oleh guru-guru kita untuk benar-benar menghindari bentrok secara fisik. Dan ini penting kajian seperti ini. Apa sebab? Karena kondisi Indonesia saat ini, bagaimana kita wajib bentrok fisik. Bagaimanapun caranya diupayakan supaya kita bisa bentrok fisik. Enggak sesama madhab, enggak sama organisasi Islam. Bagaimana caranya bentrok? Terakhir itu kalimat la ilaha illallah. Itu serem itu, Pak. Serem itu. Kalau sampai nggak ditangani secara tepat, itu bahaya tuh. Hewan yang lain dari Chechnya, dari Suriah, dari Libanon, yang punya ghirah udah mau datang ke Indonesia tuh. Nah, itu bahaya tuh. Memang sengaja gimana caranya ada invasi masuk ke Indonesia. Jadi kita ini menjadi panitia penyejuk keadaan aja. Jangan ikut ngompor-ngompori. Gak usah ikut ngompori, gak usah ikut manas-manasi. Sudah panas kita ini. Kita ini sudah berhasrat untuk perang, Pak. Hasratnya orang semua ini, hasrat kita ini sudah perang. Mau tahu buktinya? Lihat kejadian lalu lintas. Itu hasrat perangnya tinggi sudah. Naluri perang kita tinggi. Naluri perang tinggi, hasrat sudah tinggi. Lihat itu. Orang salah dikit aja, belok gak ngeriting. Waduh, sudah ngomong kotor, Pak. Caci maki, ngebel, terhambat sedikit aja, ngebel di klakson, itu hasrat perang sudah memuncak sekarang itu. Lihat di keadaan lalu lintas kita. Ini butuh penyejuk. Kita jadilah orang yang menyejukkan suasana. Lihatlah, ini tinggal sejengkal lagi ini bisa perang saudara ini. Untuknya sisakan umur kita, tanamkan di pemikiran kita. Kalau kita tuh nggak panjang umur, tanamkan di pikiran kita, doktrinkan dalam pikiran kita. Kalau kita tuh nggak panjang umur, jadi kita mikir, Pak, saya tuh nggak panjang umur, jadi harus berbuat sebaik mungkin untuk menghadap kepada Allah. Tanamkan dalam pikiran. Jangan kita berpikir panjang angan-angan, saya tuh mati umur 70 tahun. Saya mati itu umur 80 tahun. Ketika sudah punya cucu, ketika cucu saya sudah sukses baru saya mati. Nggak bisa, Pak. Kalau kita seperti itu, maka iblis mudah untuk memasukkan ide-ide, pemikiran-pemikiran yang sifatnya adalah tulu'ul amal, panjang angan-angan. Akhirnya tidak ada persiapan kita menuju ke akhirat. Dan paling tepatnya persiapan menuju ke akhirat, duduknya kita di tempat seperti ini. Banyak majelis, hadiri majelis, luangkan waktu, luangkan pikiran, kerahkan apa yang kita punya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wallahu a'lam, nggak tahu ini 2019 ini benar-benar masih kondusif apa enggak, kita nggak tahu loh, Pak. Pikirkan baik-baik. Mumpung kita masih bisa sholat, mumpung kita masih bisa majelis taklim, manfaatkan waktu yang benar-benar ada saat ini. Sisakan waktu yang benar-benar membuat kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin, tanamkan dalam jiwa, saya sudah tidak ada kesempatan lain, mungkin besok saya akan mati. Mungkin saya besok sudah tidak kondusif lagi. Jadi semangat kita datang di dalam majelis itu ada. Dan ketika kita duduk di dalam majelis, maka kita pun tidak menyia-nyiakan, gak belayang, gak lambia. Yang penting saya duduk mengalami berkah iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu segala kebutuhan kita di dunia sampai di akhirat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan asar, dampak di majelis ini dengan sebaik-baiknya dampak, sehingga kita keluar dari tempat ini tiada lain hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya, kepentingan dunia, cinta dunia,
sifat-sifat ujub, sifat-sifat iri dengki dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan dengan mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jahidu musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jihadlah engkau melawan orang-orang musyrik, melawan kesyirikan dengan harta, seperti yang panjang lebar saya jelaskan. Yang kedua, wa anfusikum, dengan jiwa kita. Kalau sudah harta, biaya, semuanya sudah, baru diperkenankan menggunakan senjata. Dengan jiwa, dengan segala kemampuan apapun boleh. Jika tidak bisa, wa alsinatikum, dengan lisan, nasihat. Jangan kita cuek. Yang penting bukan keluarga saya kok, bukan saudara saya kok. Wah, ini bukan sanak famili saya, biar dia mau mabuk, dia mau judi, dia nggak sholat, itu bukan keluarga saya. Hati-hati. Orang-orang kayak gini tidak akan dihiraukan oleh Rasulullah ketika nanti di hari akhir. Nafsa-nafsi, urusanku itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Di dunia kita punya tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya. Ini akan ditanya ini. Kalau ada teman kita sampai mabuk, kita diam, kita akan dituntut oleh Allah. Teman kita ada yang nggak sholat, kita diam saja, kita akan diadili juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuek itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Makanya kalau kita punya teman, punya saudara yang selalu mengkritik kita, selalu mengkritik, menasehati, pegangi orang seperti itu sampai mati, pegangi, pegang erat, gigit dengan gigi geraham maknanya. Jangan sampai kita kehilangan teman yang seperti itu, yang benar-benar mendukung ketika kita benar dan menyalahkan, mengkritisi ketika kita salah. Pegangi sampai kita mati itu. Tapi masalahnya kadang kita yang suka tersinggungan. Wong iki ngurusi aku gak ngerti awake. Ngawake dhewe gak kena ngurusi wong. Berarti diri kita yang bermasalah. Tapi ketahuilah, kalau kita punya teman seperti itu yang selalu menasehati, mengkritisi, mereka adalah orang-orang yang cinta di dalam hatinya. Itu dikatakan sahabat, itu dikatakan teman. Teman sahabat itu kayak begitu. Kalau sudah salah, sampean kok salah, harusnya begini, harusnya gitu. Deketi orang seperti ini. Karena dengan mereka seperti itu, kita tahu kekurangan yang ada di dalam diri kita. Ngerti salah yang awal. Tapi sudah kita nggak pernah dikritisi, kita nggak pernah dinasehati, kita merasa benar, atau bahkan teman kita membiarkan. Ini musuh. Ada udang di balik batu. Ini musuh dalam selimut ini. Kalau ada teman seperti itu, kita salah didukung, salah dibenarkan, salah dibela, faliyadzubillah min dzalik. Engkau mendapatkan teman yang lebih jahat dari iblis itu. Teman adalah orang yang benar-benar menasehati kita. Itu adalah benar-benar teman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kita berteman yang benar-benar memberikan nasihat kepada kita semuanya. Amin. Amin.